Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas jarak titik ke bidang pada dimensi 3 atau bangun ruang ya. Yang kita ambil contohnya, ini contohnya diketahui balok ABCD EFGH dengan panjang AB 8 cm, BC 6 cm dan CG 5 cm. Titik T perpotongan antara diagonal EG dan FH. Tentukan jarak titik T terhadap bidang BED. Oke, kita jawab ya. Kita jawab. Nah, yang pertama kita buatkan dulu nih baloknya. Nah, ini sudah Bapak siapkan baloknya. Nah, seperti ini baloknya. Nah, kemudian setelah kita buat baloknya, berarti kita buat nih apa yang diketahui tadi, panjang AB. Berarti ini AB-nya 8 cm, kemudian panjang BC katanya 6 cm, kemudian CG 5 cm. Jadi panjangnya 8 cm, lebar 6, tinggi 5 ya. Panjang kali lebar kali tinggi itu balok. Nah, kemudian di soalnya titik T perpotongan antara diagonal EG dan FH. Nah, kita buatkan dulu nih diagonal EG-nya. Kita hubungkan diagonal EG-nya. Oke, kita hubungkan nih. Nah, seperti ini. Kemudian FH-nya kita hubungkan juga. Seperti ini. Nah, berarti titik T-nya ini berada di tengah-tengah ya, katanya perpotongan. Berarti di posisinya di sini nih. Nah, di titik T kita buat nih titik T. Nah, kemudian jarak titik T terhadap bidang BED. Nah, kita buatkan juga bidang BED-nya. Kita buatkan bidang BED-nya nih, kita hubungkan ini BD, kemudian E ke D kita hubungkan, kemudian dari E ke B juga kita hubungkan. Nah ya, ini jadi pertanyaan tadi, jarak antara titik T ya, titik T ke bidang BED. Nah, caranya adalah kita tarik garis yang tegak lurus dengan bidang BED ini dari titik T ini. Nah, jadi kita tarik nih, kita tarik ke sini ya, kita tarik. Nah, gini caranya kita tarik. Nah, jadi posisinya kurang lebih kalau tegak lurus di sini ya. Nah, di sinilah. Nah, di sini. Ya, atau gini, kurang ke bawah ya, ke bawah sedikit. Nah, ke bawah sedikit. Nah, di sini posisinya. Nah, jadi titik T ke bidang BED ini ya jaraknya dari T ke sini nih. Nah, biar kelihatan dia posisinya dia tegak lurus, kita buatkan garis di tengah-tengah bidang BED ini yang melalui garis yang kita tarik tadi ya, kita tarik tadi. Nah, kita buatkan di sini. Nah, kita buatkan. Nah, dari E ini kita tarik nih. Nah, ini. Nah, ini ya. Ini. Nah, sini ya. Nah, posisi ini. Nah, di sini kan berarti dia tegak lurusnya di sini. Ya, di tegak lurus di sini. Posisi tegak lurusnya di sini nih. Nah, ini tegak lurus, ini juga tegak lurus. Kita misalkan lah di sini misalkan titik O. Nah, jadi jarak titik T ke bidang BED ini adalah jarak T ke O ini atau panjang TO ini. Nah, inilah jaraknya. Nah, kemudian untuk menentukan TO ini kita buatkanlah sebuah segitiga nih yang membuat unsur TO ya. Terserah mau segitiganya ambil yang mana. Misalkan di sini kan TO nih, kita bisa hubungkan T ke E kan, TEO ini kan segitiga TEO bisa. Nah, siku-sikunya di O sini. Nah, kemudian kita hubungkan juga nih dari titik T ini ya, kita hubungkan biar membuat segitiga lagi. Kita hubungkan dari titik T ini ke bawah nih. Nah, nih tegak lurus kan jadinya. Jadi dari ET ke TO ini dia tegak lurus posisinya nih. Kita tarik ke sini, nah bisa nih sampai ke garis ini nih. Nah, ini ya. Nah, sini nih. Nah, kita buatkan lah
ini misalkan kita buat ini tadi O, kita buat P aja ya, titik P. Oke. Nah, di sini posisinya siku-siku ya. Karena posisi T ke P ini dengan T ke E dia tegak lurus, makanya di sini posisinya siku-siku. Nah, jadi di sini siku-siku, O-nya di T ini juga siku-siku. Nah, ET terus TP, PE. Jadi segitiganya kita bisa ambil segitiga ETP. Nah, kita pisahkan ya, biar lebih mudah melihatnya. Nah, kita pisahkan di sini. Nah, sini posisinya. Oke, kita buatkan seperti ini, kurang lebih seperti ini gambarnya. Oke. Aduh. Ini ya. Nah, harusnya lebih rapi. Kita hapus dulu biar lebih rapi nih. Oke, misalkan seperti ini. Oke. Oke. Nah, ini nih. Nah, oke ya. Kayak ini ya. Nah, kemudian kita buat di sini di sini A, ini E ya, di sini E. Terus T-nya posisi di sini. Kemudian di sini P, kemudian tengah-tengahnya tadi TO ya. Kita buatkan, kita bedakan garisnya biar kelihatan jelas. Nah, ini. Nah, di sini posisinya adalah O ya, sini O. Jadi yang mau kita cari adalah dari T ke O sini. Nah, sini yang mau kita cari. Nah, kita harus tentukan dulu nih ya, panjang sisi ET ini berapa, TP berapa, PE berapa, baru bisa kita mencari TO. Nah, ET ini, ET kan belum diketahui nih. ET ini setengah dari diagonal EG ya. Kita bisa mencari diagonal EG-nya dulu, baru kita bisa menemukan panjang garis TE. Kita ambil segitiga EFG, siku-sikunya di F untuk mencari panjang EG. Kita ambil ya. Jadi EG kuadrat sama dengan posisi siku-siku di sini, berarti RG-nya sisi miring, maka kita jumlahkan di EF kuadrat 8 cm karena dia sama dengan AB, ditambah FG-nya 6 cm ya, karena dia sama dengan BC, jadi 6 cm, berarti 8 kuadrat 64, 6 kuadrat 36, 64 tambah 36 hasilnya sama dengan 100 ya, ini 100. Nah, ini EG kuadratnya, maka EG-nya kita akarkan pangkat 2 dari 100. Akar pangkat 2 dari 100 bisa diakar, hasilnya sama dengan 10. Maka EG-nya 10. Nah, di sini yang mau kita cari adalah ET-nya. Karena EG-nya 10, maka ET itu setengah dari EG. Maka ET-nya itu adalah setengah dari 10, maka hasilnya sama dengan 5. Maka ET-nya di sini 5 ya. Jadi 5 cm. Setelah ketemu ET, kita cari TP. Nah, lihat, perhatikan ini di gambar TP-nya ini ya, TP ini ya. T ke P itu sama saja dengan tingginya ya, dari T ke P itu sama saja dengan FB atau GC ini, sama ya. Nah, ini ya. Maka TP ini langsung aja nih bisa ketemu hasilnya sama dengan 5 cm. Nah, di sini ingat ya, di sini tadi siku-siku ya, ini juga siku-siku, ini juga siku-siku. Nah, kemudian terakhir kita tinggal mencari EP sebelum menentukan panjang garis TO-nya. EP-nya kita bisa mencari dengan menggunakan segitiga ETP ini. Bisa kita gunakan karena di sini posisinya T adalah siku-siku. Jadi kita bisa mencari menggunakan segitiga siku-siku ETP dengan siku-siku di T ya. Kita ambil EP kuadrat sama dengan ET kuadrat 5 kuadrat ya, ET-nya. Kemudian TP kuadrat. TP kuadratnya 5 kuadrat ini. Karena dia sisi miring maka harus dijumlahkan ya. Dijumlahkan. Kemudian 25 ya, 25 ditambah 5 kuadrat 25. 25 tambah 25 hasilnya 50. Nah, ini nilai EP kuadrat. Yang mau kita cari adalah EP. EP sama dengan akar pangkat 2 dari 50. Nah, akar dari 50 tidak bisa, maka kita sederhanakan aja. 50 kita bisa sederhanakan 25 kali 2.
25 kali 2 bisa 5 akar 2. Maka jarak EP-nya menjadi 5 akar 2 ya. Nah, setelah ketemu EP barulah kita bisa mencari terakhirnya itu, yaitu kita bisa mencari TO-nya. Nah, perhatikan juga nih segitiganya ya. Segitiga ini kalau kita perhatikan ya, ini kan 5 nih ET-nya, TP-nya 5. Maka ini termasuk juga segitiga segitiga sama kaki ya. Maaf, segitiga sama kaki karena dia sisi ET dengan TP-nya sama. Maka kalau segitiga sama kaki, TO-nya posisinya dia di tengah-tengah ya. Jadi titik O ini posisinya di tengah-tengah antara panjang garis EP. Kalau EP-nya 5 akar 2, maka kita bisa mencari EO itu setengah dari EP. Setengah dari EP berarti kan setengahnya berarti 5/2 akar 2 ya, setengahnya 1/2 dikali 5 akar 2 itu sama dengan 5/2 akar 2. Nah, setelah ketemu EO baru kita bisa mencari TO-nya. TO kita bisa untuk mencarinya kita bisa menggunakan segitiga EOT atau POT. Kita ambil aja salah satu, yaitu segitiga EOT dengan siku-siku di O. Maka kita bisa mencari. Oke, kita tulis dulu. Kita bisa mencari TO-nya ya. Kita tulis di sini ya. Ini ya, sini aja ya. TO kuadrat sama dengan, kita lihat soalnya. Nah, TO kuadrat berarti ET kuadrat, Bapak tulis nih, ET kuadrat dikurang ya, karena posisinya ini adalah kita bukan mencari sisi miring. Jadi kalau bukan mencari sisi miring, nanti sisi miring ini ya ET-nya adalah sisi miring dikurang dengan sisi lainnya adalah EO ya, EO kuadrat. Maka TO kuadrat sama dengan 5 kuadrat dikurang 5/2 akar 2 dipangkat 2. Nah, kita selesaikan. 5 kuadrat hasilnya 25, kemudian 5/2 akar 2 berarti 5/2 hasilnya 25/2/2 hasilnya 4, akar 2 dipangkat 2 hasilnya 2. Nah, ini bisa kita sederhana, sama-sama bagi 2 berarti ini tinggal 25/2. Nah, kita samakan penyebutnya 2, langsung aja nih, berarti ini langsung kita kalikan ya. Kalau nggak ada penyebutnya berarti 25 kali 2 hasilnya 50 dikurang ini penyebutnya 25 ya. Jadi 2 bagi 2 kan 1 kali 25 hasilnya 25. Maka TO kuadratnya 50 kurang 25, 25/2. Nah, TO-nya berarti kita akarkan, akar pangkat 2 dari 25/2. Nah, 25 kan bisa diakar nih, 25 akarnya adalah 5. Berarti kan atasnya nih tinggal 1 ya. Atau nggak usah ditulis juga nggak apa-apa ya. Akar 1 kan hasilnya juga 1. Maka masih bersisa 5. Bawahnya kan masih ada 2, jadi per kan. Jadi posisinya di bawah. Jadi 5/akar 2. Nah, kita rasionalkan penyebutnya. Kalau posisi penyebutnya dalam bentuk akar, kita harus rasionalkan ya, yaitu dengan cara kita kalikan dengan akar dari penyebut itu, yaitu akar 2. Kita kalikan akar 2 nih, kita kalikan akar 2. 5/akar 2 kali akar 2 hasilnya 2, jadi 5/2 akar 2. Maka TO-nya adalah 5/2 akar 2. Nah, balik ke pertanyaan. Karena jarak titik T terhadap bidang BED tadi adalah TO ya, TO tadi nilainya 5/2 akar 2, maka jarak titik T kita tulis ya bulannya, jarak titik T ke bidang BED adalah 5/2 akar 2 cm. Nah, inilah jarak titik T ke bidang BED. Oke, kita ambil
contoh soal berikutnya ya. Kita ambil contoh soal yang kedua. Nah, ini contoh soalnya. Diketahui 5 segi 4 beraturan T ABCD dengan rusuk alas 8 cm dan rusuk tegak 12 cm. Tentukan jarak titik T terhadap bidang alas ABCD. Oke, kita jawab soal nomor 2 ini. Jawab. Nah, yang pertama kita buatkan dulu 5 segi 4 beraturannya. Kita buatkan 5 segi 4 beraturan. Nah, seperti ini 5 segi 4 beraturannya. Nah, ini dia. Oke. Nah, ingat ya, kalau dia 5 segi 4 beraturan artinya segi 4 beraturan artinya alasnya dia persegi ya. Jadi panjang AB, BC, CD, DA itu dia hasilnya sisinya sama. Jadi berbentuk persegi. Sesuai yang diketahui di sini dia rusuk alas 8 cm ya. Kalau rusuk alas itu berarti yang bawahnya ini ya, dari A ke B, B ke C, C ke D, D ke A, itu rusuk alasnya. Berarti di sini AB-nya 8 cm. Kemudian rusuk tegak. Nah, kalau yang dinamakan rusuk tegak itu adalah dari A ke T nih. Jadi AT, BT, CT, TD nih dia sama karena dia sama-sama rusuk tegak. Jadi kita ambil salah satu di sini, TC-nya 12 cm. Nah, yang jadi pertanyaan adalah jarak titik T terhadap bidang alas ABCD. Ya. Nah, caranya sama dengan yang pertama, soal yang pertama tadi ya. Caranya ya, kita tarik garis tegak lurus dari titik T ini terhadap bidang alas ABCD. Berarti kan kita tarik nih dari titik T ini, kita tarik, nanti tarik ke bawah nih yang tegak lurus dengan bidang. Nah, di sini ya, kurang lebih di sini dia. Nah kita buatkanlah sama dengan yang tadi, sebuah garis ya di bidang ABC ini ya, ABCD ini yang mengenai garis yang tegak lurus dengan bidang ABCD. Kita ambillah misalkan dari titik A ini kita tarik ke titik C ya, kita tarik di sini. Nah ya, seperti ini nih kurang lebih. Nah, kita ambillah posisi titik potong antara garis AC dengan T ke bawah ini. Kita ambil dulu T ke bawah ini, kita ambillah titik O, misalkan di titik O ya. Nah, posisinya titik T ke O ini adalah dia dengan AC ini dia posisinya lah tegak lurus ya. Maka di sini kita bisa bikin di sini tegak lurus. Nah, ini tandanya tegak lurus. Nah, jadi jarak antara titik T ke bidang alas ABCD ini adalah jarak panjang garis TO ini. Nah, itu yang kita cari. Nah, kemudian kita bentuklah sebuah segitiga ya. Bebas mau dibuat kemana gitu kan, yang penting dia mengenai garis TO ini. Nah, kita bisa buat, kalau di sini sudah jelas di gambarnya, kita bisa ambil, kita buat segitiganya AOT ya. Jadi dari titik T ke A ini bisa kita hubungkan, A ke O kan bisa kita hubungkan juga. Kita bisa menggunakan segitiga AOT ya. Terus kita juga bisa tarik dari T ini ke C ya, seperti yang tadi T ke C. Jadi TOC, atau kita bisa menggunakan semuanya, yaitu semua gabungan segitiga antara AOT dengan COT kita gabungkan jadi segitiga ACT. Tapi di sini kita cukup menggunakan segitiga AOT aja dengan siku-siku DO, karena kita bisa mencarinya dengan menggunakan segitiga AOT. Kita pisahkan ini biar lebih mudah melihatnya. Kita pisahkan seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Nah, kemudian sini itu kurang rapi nih. Ini. Nah, ini ya. Nah, terus kita tulis nih di sini berarti ini A ya.
sini O, nah ini T. Nah di sini siku-sikunya. Nah AT kan diketahui nih, AT sama dengan 12 cm. Kemudian AO belum diketahui nih, kita cari dulu ya. Kemudian yang mau kita cari di sini adalah garis TO ini berapa panjangnya. Nah AO ya, AO ini kita bisa mencari dengan menggunakan diagonal AC ini ya. Ini ya diagonal AC sini. Nah kita bisa mencari AO ini yaitu menggunakan diagonal AC. AO itu setengahnya dari diagonal AC ini. Nah diagonal AC kita bisa menggunakan segitiga ABC dengan siku-siku di B atau segitiga ADC. Kita ambil saja salah satu segitiga ABC ya. Segitiga ABC berarti siku-siku di B, kita bisa mencari AC-nya. AC-nya dengan menggunakan teorema Pythagoras ya. Jadi AC kuadrat sama dengan AB kuadrat 8 kuadrat ditambah BC juga 8 kuadrat ya. Jadi bisa kita hitung dengan menggunakan teorema Pythagoras. Atau ya yang seperti kita bahas di materi sebelumnya, kalau misalkan dia bentuknya persegi ya, ini kan bentuknya persegi nih, kita bisa mencari diagonal alasnya ini ya dengan menggunakan konsep rumus rusuk dikali akar 2. Jadi kalau untuk dia diagonal bidang ya, kita bisa mencari A akar 2 diagonal bidang pada kubus. Tapi kalau pada persegi ya, ini kan pada persegi nih, berarti kan diagonal alas aja, alas atau diagonal sisinya ya, diagonal sisi. Berarti kita langsung aja nih, kita bisa langsung mencari AC nya yaitu alas rusuk dikali akar 2. Rusuknya kan di sini 8, maka nih 8 akar 2. Jadi tanpa harus mencari menggunakan teorema Pythagoras. Jadi langsung aja 8 akar 2. AC nya, AO nya setengah dari AC. Berarti kita tulis dulu nih, AO setengah dari AC, maka AO sama dengan setengah dari AC. Setengah dari AC berarti setengah dari 8 akar 2. 8 setengah dikali 8 akar 2, kita sederhanakan, ini bisa jadi 4, jadi 4 kali 1 hasilnya 4 akar 2. Berarti AO nya di sini adalah 4 akar 2. Nah terakhir baru kita bisa mencari panjang garis TO ini ya, TO kuadrat. Jadinya TO kuadrat sama dengan AT kuadrat ya dikurang AO kuadrat. AT kuadratnya 12, jadi 12 kuadrat dikurang 4 akar 2 kuadrat. 12 kuadrat 144 dikurang 4 kuadrat 16 akar 2 apa enggak 2, hasilnya 2, jadi 16 kali 2 144 dikurang 16 kali 2 hasilnya 32. 144 dikurang 32 hasilnya 112 ya, 112. Kemudian TO kita bisa akarkan jadi akar 112. Nah akar 112 kan kita bisa kecilkan nih, kita bisa sederhanakan, bisa kita buat 16 dikali 7, 16 kali 7 112. Nah 16 akarnya adalah akar 16 adalah 4, jadi 4 akar 7. Maka jarak titik T ke bidang alas ABCD tadi adalah 4 akar 7 cm. Nah kita tulis nih, jadi kita buat simpulannya. Jadi jarak titik T ke bidang
alas ABCD adalah 4/7 cm. Nah, inilah jarak titik T ke bidang alas ABCD. Nah, baik anak-anak, itulah pembahasan tentang jarak titik ke bidang pada dimensi 3 atau bangun ruang. Untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.